Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa dengan saya, Hedi Hardiana, pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Keperawatan. Pada kali ini kita akan membahas topik, yaitu dokumentasi keperawatan berbasis komputer. Sebelum kepada materi, saya akan sampaikan bahwa dokumentasi keperawatan ini adalah aspek yang sangat penting. Kemudian kita sudah menghadapi yang namanya era disruptif teknologi, artinya ada perubahan gitu ya, perubahan sistem yang tadinya kita memakai yang sifatnya masih manual gitu ya, masih tulis dan sebagainya. Sekarang kita dihadapkan pada integrasi teknologi terhadap sistem pelayanan kesehatan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, gitu ya, semakin berkembang dengan cepat, maka dibutuhkan sebuah adaptasi terhadap alat ataupun barang yang akan, gitu ya, atau yang menggunakan teknologi terkini tersebut. Contoh misalkan sistem informasi rumah sakit, gitu ya, sistem informasi manajemen rumah sakit dan sistem informasi lainnya. Tentunya sistem tersebut sekarang sudah berbasis digital. Mau tidak mau, gitu ya, mau tidak mau seluruh pelayanan, baik itu dari pelayanan kedokteran, pelayanan kefarmasian, pelayanan elektromedis dan sebagainya, itu harus berbasis dengan komputer atau berbasis dengan digital. Salah satunya adalah di sini adalah sistem pelayanan keperawatan itu sendiri. Nah, kemudian aspek yang lainnya adalah perawat di sini memiliki posisi yang sangat penting, gitu ya, peranannya sangat penting pada seluruh setting pelayanan kesehatan. Mulai dari IGD kita akan menjumpai perawat, gitu ya. Dirawat inap apalagi, gitu ya, perawat sangat berperan di situ. Di bagian administrasi mungkin perawat hanya memberikan sebuah pengantar, gitu ya, atau memberikan sebuah rekomendasi ataupun konsul dan sebagainya. Dan bahkan gitu ya, secara struktural juga sudah ada keperawatannya sendiri, manajemen keperawatannya sendiri. Nah, namun dengan perkembangan yang teknologi tersebut, kemudian peranan penting perawatnya gitu ya pada setting pelayanan kesehatan itu tidak dibarengi dengan kemampuan ataupun pemahaman terhadap sistem informasi. Nah, kenapa demikian? Karena bisa dibilang gitu ya, keperawatan itu masih melakukan cara-cara yang tradisional. Cara tradisional maksudnya adalah semuanya dilakukan secara manual, gitu ya, belum terintegrasi dengan sistem yang berbasis digital. Nah, padahal di sini asuhan keperawatan itu sangat penting. Jadi asuhan keperawatan sangat penting. Asuhan keperawatan adalah jantungnya pelayanan keperawatan di rumah sakit maupun di setting pelayanan kesehatan, gitu ya. Tapi ini malah tidak terlihat, gitu ya. Asuhan keperawatan seringkali tidak terlihat, gitu ya, pada seluruh setting pelayanan keperawatan. Karena apa? Karena semuanya berbasiskan diagnosis dokter biasanya. Gitu ya. Oleh karena itu perlu adanya sebuah upaya bagaimana pelayanan keperawatan ini bisa dikenal, bagaimana pelayanan keperawatan ini bisa diintegrasikan secara holistik, ya, dan bagaimana pelayanan keperawatan ini bisa didokumentasikan dengan baik. Ya, karena sampai saat ini mungkin, gitu ya, sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan itu belum mengintegrasikan asuhan keperawatan dalam bentuk dokumentasi keperawatan. Tidak terintegrasi atau belum terintegrasi secara 100%, gitu ya. Tercatat, gitu ya. Tercatat, tapi tidak secara digital dan hanya berbasis kertas atau manual. Oleh karena itu, gitu ya. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan, gitu ya, yang secara tidak langsung itu berdampak pada aspek keperawatan, harus dibarengi dengan implementasi sistem pendokumentasian keperawatan yang terintegrasi, berbasis digital, efisien, dan efektif.
Terdapat sedikitnya beberapa alasan mengapa kita harus bertransformasi dari dokumentasi yang sifatnya manual ke sistem yang digital, gitu ya. Pertama, kita melihat efektivitas dan efisiensinya, gitu ya. Perawat tidak perlu capek-capek nulis, gitu ya, secara manual, menghabiskan waktu lama untuk menuliskan kata-kata, gitu ya, menuliskan catatan ataupun dokumentasi yang mungkin saja, gitu ya, lupa, karena biasanya untuk melakukan pencatatan itu di akhir, gitu ya, sebelum pulang itu biasanya melakukan pencatatan dulu, gitu ya. Nah, atau mungkin, gitu ya, membaca catatan yang dari dokter, gitu ya, tapi catatan dokternya luar biasa, gitu ya, bagus sekali, gitu ya, seperti rumput di padang rumput, seperti rumput, gitu ya, di padang rumput. Dan mungkin saja, gitu ya, mungkin saja, dan bukan mungkin saja ya, tapi memang secara faktual itu perawat biasanya akan membaca catatan keperawatan pada pasien sebelum-sebelumnya, ya, sehingga catatan sebelumnya itu harus bisa dibaca dengan baik. Nah, bagaimana kalau misalkan catatan tersebut tidak terbaca dengan baik, gitu ya? Bagaimana kita membuat sebuah intervensi pelayanan keperawatan jika catatan perkembangan pasiennya itu tidak didokumentasikan dengan baik, atau terdokumentasi tapi tidak terbaca, ya. Kemudian alasan yang kedua adalah terintegrasi. Dokumentasi keperawatan itu seharusnya terintegrasi dengan sistem kesehatan elektronik atau electronic medical record, gitu ya, atau electronic health record sebagai bentuk dokumentasi perawatan. Ya. Dokumentasi pasien itu tidak hanya dokumentasi dia masuk, gitu ya, kemudian obat masuknya apa, gitu ya, kemudian tindakan kedokterannya apa, diagnosisnya apa, kemudian cek lab dan sebagainya. Tapi dokumentasi keperawatan juga masuk ke dalam sistem electronic health record tersebut atau electronic medical record. Karena apa? Karena di dalam electronic medical record atau bekas rekam medis elektronik pasien itu seluruh komponen itu harus ada. Ya, seluruh komponen harus ada. Kenapa demikian? Karena dokumen rekam medis itu akan menjadi salah satu bukti atau salah satu bahan jika ada pembuktian pada kasus sengketa medis. Ya, oleh karena itu, kenapa harus terintegrasi? Kenapa harus lengkap? Kenapa harus terbaca? Kenapa tidak boleh ada yang terlewat? Gitu ya. Karena salah satunya adalah untuk sebagai bentuk nanti jika ada sengketa medik, gitu ya, bisa dibuktikan dengan baik. Oleh karena itu, di profesi rekam medis itu biasanya ada yang namanya audit dokumen klinis, gitu ya. Audit dokumen klinis ini nanti akan melihat, gitu ya, si petugas rekam medisnya itu kelengkapan dari berkas rekam medik pasien, gitu ya, kelengkapan dari berkas rekam medik pasien, mulai dari ada pembubuhan tanda tangan, kelengkapan formulir, gitu ya, itu akan dicek. Bahkan sampai tanggal juga harus ada. Jadi aspek sedetail mungkin yang harusnya dicatat itu harus ada dalam dokumen ataupun dalam medical record-nya pasien. Gitu ya. Kemudian alasan yang ketiga, gitu, tadi sebelumnya sudah disinggung, yaitu berkaitan dengan audit medis. Gitu ya. Dengan adanya sistem pendokumentasian berbasis digital, maka proses audit akan cepat dan tepat. Mungkin akan sedikit intermezzo, gitu ya, karena saya sekarang itu ada di program studi manajemen informasi kesehatan. Di program studi kami, gitu ya, ada ada mata kuliah atau ada kemampuan mahasiswa itu harus diberikan kemampuan mengenai audit dokumen medis. Gitu ya. Salah satunya adalah memastikan bahwa tidak adanya kekurangan pencatatan, gitu ya, di rekam medis pasien. Nah, jika
berkas atau dokumen medis pasien itu sudah dalam bentuk elektronik, tentunya akan memudahkan kami gitu ya, ataupun memudahkan lulusan kami untuk mengecek kelengkapan dari berkas rekam medik pasien gitu ya, kelengkapan dari berkas rekam medis pasien. Dengan demikian gitu ya, proses audit oleh kami, oleh profesi kami itu bisa lebih cepat, lebih nyaman gitu ya, dan lebih tepat gitu. Tidak lagi harus membuka satu persatu lembar gitu ya, tapi kita tinggal lihat, scroll atau klik sini, klik sana gitu ya, kemudian dicatat gitu ya, kemudian ada formulir rekapan bahwa aspek ini sudah lengkap, aspek itu sudah lengkap gitu ya. Nah, setidaknya alasan tersebut adalah salah satu dorongan gitu ya, mengapa dokumentasi keperawatan itu harus berbasis komputer atau harus berbasis digital. Nah, kemudian ada sharing gitu ya. Saya sedikit sharing bahwa pada tahun 2007 gitu ya, dan mungkin pada tahun 2000, pada saat itu keperawatan di Australia itu sudah memakai laptop gitu ya untuk dokumentasi keperawatan. Jadi setiap kali perawat itu keluar gitu ya dari ruangan pasien, atau setiap kali telah melaksanakan asuhan keperawatan gitu ya, maka si perawat tersebut akan langsung bukan secara otomatis ya, tapi secara refleks gitu ya, secara kebiasaan, mereka akan langsung mengetik laptop yang ada di depan ataupun di hall gitu ya, di lorong pasien itu dirawat, sehingga dokumentasi keperawatannya itu akan secara real time gitu ya, dan akan memudahkan dokter untuk memberikan asuhan kedokterannya gitu ya. Kalau perawatan gitu ya, atau kalau dokter asuhan kedokteran gitu, atau diagnosis lah gitu ya. Nah, tapi pada tahun 2000 Australia sudah sedemikian rupa gitu ya, merancang bahwa pendokumentasian keperawatan itu ke depan harus berbasis digital. Jadi harus tersimpan dengan baik. Rekam jejaknya itu harus tersimpan dengan baik, tidak mudah untuk rusak gitu ya. Dan kalau misalkan mau dicari itu bisa cepat. Nah, kemudian kita berbicara mengenai computerized nursing documentation. Nah, computerized nursing documentation atau CND itu merupakan kombinasi gitu ya, antara sistem komputer yang ada di rumah sakit dengan dokumentasi keperawatan. Nah, sistem ini memungkinkan perawat dapat melihat dan mengakses hasil laboratorium, radiologi, catatan fisioterapi, pengobatan, gizi, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ingat ya, saya sempat singgung pada sebelumnya bahwa catatan keperawatan yang berbasis komputer itu akan memudahkan, bahkan akan memberikan sebuah asuhan keperawatan yang efektif dan efisien. Gitu, sesuai dengan catatan perkembangan pasien, gitu, sesuai dengan hasil pemeriksaan pasien, sehingga asuhan keperawatan bisa ditegakkan, diagnosisnya gitu ya, diagnosis keperawatan bisa ditegakkan berdasarkan evidence base atau berdasarkan bukti-bukti yang telah ada. Kemudian di dalam nursing documentation gitu, atau dokumentasi keperawatan, itu merupakan aspek yang sangat penting gitu ya. Untuk apa? Untuk komunikasi klinis yang baik. Dokumentasi yang tepat itu memberikan refleksi akurat gitu, efisien, efektif gitu ya, dari penanganan keperawatan, perubahan keadaan klinis, perawatan yang diberikan, dan informasi pasien terkait untuk mendukung tim multidisiplin memberikan perawatan yang baik. Dokumentasi keperawatan itu memberikan bukti gitu ya, dan merupakan persyaratan hukum profesional
dan medis gitu ya, yang penting dari praktik keperawatan. Kalau kita berbicara berkaitan dengan tanggung jawab gitu ya, ini adalah aspek etis, maka dokumentasi keperawatan itu adalah tanggung jawab seluruh tenaga keperawatan yang yang bekerja pada setting pelayanan kesehatan. Itu adalah salah satu kewajiban gitu ya. Ketika ada tanggung jawab, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan. Seperti itu gitu ya kira-kira kausalitasnya. Nah, mengapa harus elektronik atau mengapa harus digital gitu ya? Ada beberapa alasan kenapa dokumentasi keperawatan itu harus kita beralih menjadi digital atau elektronik. Selain tadi gitu ya, secara urgensinya adalah untuk efektivitas dan efisiensi gitu ya, kemudian integrasi, kemudian untuk aspek lain gitu ya, sebagai aspek pembuktian secara hukum, bahan alat hukum gitu ya. Dokumentasi keperawatan itu kalau dia sudah bertransformasi secara digital atau secara elektronik, itu bisa menghemat biaya dari penggunaan kertas gitu ya. Bayangkan kalau misalkan satu pasien itu bisa menghasilkan 10 lembar minimal gitu ya, 10 lembar kertas untuk catatan perawatannya. Kalau pasiennya ternyata ada dalam satu periode ada 1000, ada 100, 200, 300 gitu ya. Berapa lembar yang harus dikeluarkan oleh satu rumah sakit, satu pasien atau satu bangsal gitu ya, satu koridor, satu instalasi, kalikan untuk seluruh dunia. Berapa pohon yang harus ditebang? Gitu ya. Nah, jadi ini dari sisi efisiensi anggaran. Gitu. Kalau misalkan untung sekarang anggaran kertasnya itu masih murah. Gitu. Bagaimana kalau misalkan nanti ternyata kertas itu biayanya sudah mahal, gitu ya. Nah, kemudian sistem yang digital itu memaksa, gitu ya, memaksa fasilitas pelayanan kesehatan untuk untuk tidak menghabiskan ruangan yang sangat besar untuk menyimpan berkas. Bayangkan kalau misalkan berkas pasien dari 10 tahun yang ke belakang disimpan di dalam bentuk rekam medis gitu ya. Apalagi kalau misalkan ternyata pasiennya sangat banyak, akan disimpan dalam berapa luas tanah, berapa meter luasnya yang harus disimpan. Apalagi kalau misalkan pasien tersebut adalah pasien yang selalu rutin gitu ya mengunjungi rumah sakit. Setiap kali ada aktivitas pasien di rumah sakit pasti harus dicatat. Nah, kalau ya dia sifatnya sudah berbasis elektronik, gitu, tidak perlu ruangan yang sangat besar ataupun tidak terlalu perlu mengeluarkan anggaran untuk membeli rak, kertas dan sebagainya, sehingga bisa menghemat. Kemudian selanjutnya, dokumentasi keperawatan yang elektronik itu bisa dibilang tahan lama, gitu ya, tahan lama karena sifat dari barang elektronik itu, apalagi yang digital, gitu ya, itu kan disimpannya dalam bentuk tidak real, gitu ya, tapi kita bisa lihat, kita bisa dengar, gitu ya, dan tidak bisa dimakan rayap ataupun mereka yang selalu menjadi kutu buku gitu ya. Bukan kutu buku dalam arti di sini adalah manusia kutu buku gitu ya, tapi benar-benar kutunya dari buku gitu yang selalu melahap kertas-kertas. Nah, kemudian selain itu, kalau dia berbasis elektronik itu biasanya harus ada login gitu ya. Ada login, ada credential supaya otonominya itu dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan ketika catatan keperawatan kita mau tulis ya, kita login sebagai nama kita gitu ya.
Maka nanti ketika ditulis di catatan keperawatan itu akan muncul gitu ya. Siapa yang nulis ini, jam berapa gitu ya. Itu akan tercatat dengan baik. Ya, walaupun memang gitu ya di dokumentasi keperawatan yang manual juga bisa gitu ya. Ada tanda tangan gitu ya, ada tanggal, ada nama gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya elektronik akan lebih mudah lagi gitu ya. Kemudian alasan selanjutnya adalah mengurangi kesalahan dalam interpretasi pencatatan. Tapi kalau misalkan tadi gitu ya, kalau tulisannya sifatnya adalah tulisan yang sangat indah sekali, sangat indah gitu ya, udah sangat ada sekali gitu ya, sangat indah seperti padang rumput yang bergoyang, seperti rumput-rumput yang bergoyang di padang rumput gitu ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk elektronik itu tidak perlu lagi yang namanya ada kesalahan interpretasi. Nah, karena itulah dokumentasi keperawatan harus kita migrasikan, harus kita integrasikan dalam bentuk digital atau dalam bentuk elektronik. Nah, ini adalah penelitian gitu ya, ada studi kasus. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Sarat Swasta dan Haryati melalui studi dokumen penelitian, yaitu dalam hal ini adalah Systematic Literature Review gitu ya, itu menyimpulkan bahwa implementasi dokumentasi keperawatan secara elektronik dapat meningkatkan kualitas layanan yang tercermin dalam beberapa dimensi. Pertama, efisiensi pencatatan gitu ya. Kemudian fokus terhadap pasien, disiplin waktu dan kerahasiaan. Ya, dengan sistem yang berbasis elektronik gitu ya, maka pencatatan bisa lebih cepat karena kita tinggal ngetik gitu ya. Kalau kita mau hapus tinggal backspace kita atau tinggal delete gitu ya. Kemudian kita juga bisa lebih disiplin karena tidak banyak waktu yang disita di dalam menuliskan dokumentasi keperawatannya dan sifatnya rahasia. Gitu ya, sifatnya rahasia artinya dokumen rekam medis yang biasanya manual gitu ya, itu kadang kalau misalkan tercecer kebaca oleh orang lain gitu ya. Nah, kalau yang dia sistemnya berbasis elektronik, ketika sudah kita input, kita tulis, itu otomatis akan terekam dan tidak perlu dibawa kemana-mana lagi dan tidak khawatir untuk tercecer, gitu ya. Tapi memang, gitu ya, selain kita melihat kelebihannya, tentu ada kelemahan. Gitu. Kelemahan dari sistem digital adalah investasi yang agak sedikit mahal, gitu ya. Tapi investasi ini sifatnya adalah jangka waktunya panjang. Gitu ya, sehingga bisa menjadi hal yang logis menurut saya gitu ya, kalau misalkan dokumentasi keperawatan itu ditransformasikan menjadi digital. Selain itu gitu ya, ada syarat-syarat tertentu di mana sebuah pelayanan kesehatan itu ingin bertransformasi menjadi dokumentasi yang sifatnya digital ataupun elektronik. Jangan sampai gitu ya kasus ransomware gitu ya pada 2 rumah sakit besar di Indonesia itu terjadi lagi gitu ya, dan itu bisa menimbulkan dampak yang sangat fatal gitu ya. Karena pada saat itu saya juga melihat gitu ya bagaimana dampak dari kasus ketika dokumen rekam medis pasien itu gitu ya, atau sistemnya itu sudah terkompromis atau sudah disusupi oleh software-software yang tidak diinginkan atau yang berbuat jahat gitu ya. Akhirnya dokumen-dokumen rekam medis pasien, catatan hasil lab dan sebagainya itu terkunci dan tidak bisa dikembalikan lagi. Dan itu catatannya lumayan gitu ya, 2 tahun. Bayangkan kalau misalkan ada pasien yang sifatnya adalah pasien yang kanker gitu ya, kemudian catatannya hilang selama 2 tahun, wah gimana itu dampaknya gitu ya rasanya. Nah, oleh karena itu dokumentasi yang sifatnya digital juga ada kelemahannya
selain tadi infrastruktur yang agak mahal gitu ya, ditambah juga dengan sistem keamanan. Karena sistem keamanan ini bukan main-main gitu ya, bukan hal yang bisa kita jajan dengan 1.000-2.000 gitu ya, tidak. Karena keamanan ini sifatnya mahal. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan menjadi pemahaman, pengetahuan untuk Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.